Hai guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik dan menyenangkan. Oke, kali ini saya akan merangkum sebuah film action yang berjudul Transporter Reviewed yang rilis pada tahun 2015. Bercerita tentang Frank Martin, mantan tentara bayaran, yang secara terpaksa melakukan sebuah misi perampokan terhadap mafia Rusia berbahaya. Hal itu dia lakukan demi menyelamatkan ayahnya yang diculik oleh 3 orang wanita penghibur. Tidak usah bertele-tele, langsung saja kita ke alur cerita lengkapnya. Film diawali di sebuah klub yang menjalankan bisnis mantap-mantap. Tak lama datanglah 3 buah mobil diketahui adalah milik mafia Rusia bernama Arkady Karasov. Secara tiba-tiba mereka menembaki semua penjaga di sana. Setelah itu mereka mengeluarkan beberapa gadis cantik yang siap untuk dipekerjakan di klub itu. Kemudian Karasov mengatakan kepada salah satu penjaga yang selamat. Dia menekankan bahwa bisnis klub ini sekarang adalah miliknya. Kemudian dia menghampiri salah satu gadis bernama Anna yang terlihat dalam keadaan terborgol dengan raut wajah ketakutan dan menangis. Karasov bilang kepada Anna untuk tersenyum dan menikmati profesi yang dia jalani sekarang. Dari sini bisa dilihat bahwa Anna secara terpaksa bekerja di bawah tekanan mafia Rusia tersebut. Scene film lalu berpindah pada 15 tahun kemudian. Di sebuah restoran, Anna terlihat sedang menelpon seseorang. Terdengar dari percakapan mereka, diketahui Anna sedang membahas sebuah rencana besar. Scene lalu berpindah lagi di ruang parkir sebuah gedung. Terlihat sekelompok preman mencoba untuk membobol sebuah mobil yang terparkir. Namun belum sempat itu terjadi, lalu tiba-tiba si pemilik mobil itu pun memergoki mereka. Dia adalah Frank, mantan tentara bayaran yang kini beralih profesi menjadi super khusus pengantar paket rahasia. Bukannya kabur, para preman itu justru mengancam Frank dengan sebilah pisau. Dengan terpaksa Frank menghajar mereka semua. Alhasil semuanya pun tumbang tak berdaya. Kemudian Frank meninggalkan tempat itu dengan terburu-buru untuk menjemput ayahnya. Ayahnya sewot karena Frank terlambat walaupun hanya 37 detik saja. Dari perbincangan keduanya di dalam mobil diketahui kalau ayah Frank baru saja pensiun dari profesinya sebagai mata-mata. Di sebuah kamar hotel terlihat seorang wanita bernama Kiao bersama dengan Turgin, pelanggan setia yang juga merupakan akuntan dari Karasov. Mereka sedang menunggu seorang wanita bernama Gina. Turgin terlihat emosi atas keterlambatannya. Tak lama berselang Gina pun tiba bersama Maria. Lalu Turgin dan anak buahnya tewas di tempat. Lalu mereka bergegas menghapus semua sidik jari dan meletakkan mayat seorang wanita di samping mayat Turgin. Setelah itu mereka membakar keduanya. Saat sedang makan malam dengan ayahnya, Frank mendapat telepon dari seorang wanita yang tak dikenal. Wanita itu mengaku ingin memakai jasa Frank yang merupakan seorang pengantar paket rahasia. Lalu keduanya membuat janji temu pada jam 2 siang besok hari. Di sebuah kapal pesiar terlihat Karasov bersama rekan-rekannya, Leo, Yuri, dan juga Meisa, asisten pribadinya. 15 tahun bekerja sama dalam bisnis haram, ketiga sahabat ini sukses menjadi jutawan dan memiliki kehidupan dan pekerjaan masing-masing. Tak lama Karasov mendapat telepon dari seorang polisi. Karasov diminta mengidentifikasi mayat seorang wanita yang tewas terbakar bersama Turgin. Diketahui kalau wanita itu adalah pekerjanya, sementara Turgin adalah akuntannya. Polisi kemudian memberitahu Karasov. Sebelum terbakar, Turgin terlebih dahulu tertembak di kepala. Melihat dari bukti yang ada di lapangan, polisi mencurigai kalau kebakaran yang disengaja tersebut ada hubungannya dengan Karasov. Karasov sendiri meyakini ada musuh baru yang berniat ingin mengacaukan bisnisnya. Kembali ke Frank, dia menemui wanita itu di sebuah restoran. Dia adalah Anna. Anna meminta Frank untuk menjemput dan mengantarnya, yang akan membawa sebuah paket rahasia ke suatu tempat. Sebelum kesepakatan dibuat, Frank terlebih dahulu memberitahu kepada Anna tidak boleh ada perubahan rencana mendadak. Setelah itu Anna memberi bayaran uang muka kepada Frank. Sesuai perjanjian, Frank akan memulai pekerjaannya 3 jam dari sekarang. Tepat setelah Frank pergi, Anna langsung menelpon rekannya dengan mengatakan dia sudah pergi, kau bisa melanjutkannya. Di lain sisi, ayah Frank sedang membeli red wine yang berharga lumayan mahal untuk rencana makan malamnya dengan Frank. Tapi makan malam tersebut terpaksa dibatalkan demi tugas dari Anna.
Tak lama setelah teleponnya ditutup, seorang wanita tak dikenal menculik ayah Frank. Kembali ke Frank, dia menjemput Anna di depan sebuah bank. Tak lama Anna pun tiba dengan penampilan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Tepat setelah dia masuk ke dalam mobil Frank, muncul dua rekan Anna yang juga berpenampilan sama. Dia adalah Kiao dan juga Gina. Ternyata paket yang dimaksud oleh Anna adalah kedua temannya itu. Gina lalu menodongkan pistol ke arah Frank sambil menunjukkan video ayah Frank yang sedang disandra oleh mereka. Ternyata pekerjaan yang ditawarkan oleh Gina adalah sebuah jebakan. Pada saat yang bersamaan, polisi datang mendekati dan mengetuk mobil Frank. Lalu Frank langsung tancap gas. Menyaksikan itu, konvoi polisi kemudian memburunya. Tidak hanya dengan mobil, polisi juga mengejarnya dengan motor. Beruntung Frank berhasil lolos. Kemudian dia menukar mobilnya dengan yang baru. Mobil lama dia ledakan untuk menghilangkan jejak bukti. Dari rekaman CCTV, Karasov melihat aksi perampokan berangkas milik Turgin oleh Anna dan kawan-kawan. Tidak hanya itu, Frank dan mobilnya juga ikut terekam. Dia dicurigai ikut terlibat. Karasov mulai mencurigai kalau ketiga wanita itu adalah pekerjanya, tapi dia masih tidak tahu siapa. Anna dan geng kemudian membawa Frank menemui ayahnya. Setelah memberikan sisa bayaran, Anna kembali memaksa Frank untuk melakukan tugas baru. Kalau dia menolak, maka ayahnya akan mati dalam waktu 12 jam. Jadi ayah Frank tanpa sengaja meminum racun yang tercampur di dalam bir yang diberikan oleh Maria. Demi untuk menyelamatkan nyawa ayahnya, Frank pun dengan terpaksa menerima tawaran Anna. Di suatu tempat, Karasov mengumpulkan semua wanita pekerjanya. Meisa lalu mengatakan kalau semua wanita ada di sini, kecuali 4 orang, yaitu Anna dan yang lainnya. Dari berangkas Turgin, Anna mencuri sejumlah uang, perhiasan dan juga dokumen. Lalu Meisa bertanya, apakah Karasov mengenal Frank? Lalu Karasov bilang, dia adalah teman lama. Kembali ke Frank, dia bertanya kepada Anna, apa rencana dia yang sebenarnya? Tapi Anna tidak menjawabnya, dan hanya menyuruh Frank untuk mengikuti perintahnya. Tapi dari kalung yang dipakai oleh Anna, Frank bisa menebak bahwa rencana Anna berhubungan dengan Karasov, teman Frank saat menjadi tentara bayaran dulu. Malam harinya Anna dan Frank menuju ke rumah sakit untuk mencuri sebuah tabung gas Niroflurex dengan menyamar sebagai dokter dan pasien. Di tempat lain, Maria menawarkan sebuah pekerjaan dengan bayaran 1.000 euro kepada sekelompok preman. Setelah itu dia pergi ke hotel untuk menemui seorang pria. Sesampainya di kamar, Maria langsung menodongkan pistol ke arah pria itu. Sementara Frank, Anna dan kawan-kawan bergegas menuju ke sebuah klub milik Leo. Anna dan kawan-kawan berpenampilan sama seperti saat mereka merampok bank tempo hari. Di tempat parkir, Frank sempat dihadang oleh penjaga di sana. Hanya butuh beberapa detik, Frank dapat melumpuhkannya. Dia lalu membawa gas itu menuju ke belakang bar. Sementara itu, Anna dan yang lainnya berdansa di dalam klub. Tepat setelah Frank mengganti tabung gas tersebut, tiba-tiba dia dipergoki oleh seorang penjaga di sana. Lalu Frank memukulnya hingga pingsan. Saat Frank ingin memindahkan pria itu, tanpa dia sadari 3 orang penjaga lainnya juga berada di dalam ruangan itu. Pada saat yang bersamaan, Anna dan kawan-kawan bersiap memakai masker gas. Sementara Frank harus mengurusi 3 orang itu. Tak lama tabung gas beracun yang dipasang oleh Frank telah bocor sesuai waktunya. Seketika semua pengunjung pingsan tak sadarkan diri. Di saat Frank mulai kewalahan melawan 3 orang itu, Anna dan yang lainnya masuk ke ruangan Leo, mencoba meretas komputernya dengan menggunakan sidik jari Leo yang sebelumnya sudah mereka scan. Pada akhirnya Frank mampu melumpuhkan mereka. Pada saat yang sama, Anna juga berhasil menguras semua uang yang ada di dalam rekening Leo. Saat mereka menuju ke mobil, orang-orang Leo pun tiba. Frank terpaksa menghadapi mereka sendirian. Setelah selesai melumpuhkan mereka semua, Frank langsung tancap gas dan menabrak pagar. Keesokan harinya, Yuri berniat melakukan penerbangan menggunakan private jet.
di mana Maria dan ayah Frank menyamar sebagai pilot dan pramugari pengganti. Yuri yang tidak percaya langsung menelpon pilotnya, yang kini tengah disandra dan dipaksa berpura-pura sakit. Ternyata pria yang digoda oleh Maria kemarin malam adalah si pilotnya, dan yang menyanderanya adalah sekelompok preman yang dia bayar. Setelah yakin, Yuri pun menyuruh ayah Frank agar melakukan penerbangan secepat mungkin. Lalu Maria menawarkan kepada Yuri segelas minuman yang sudah dia campurkan dengan obat bius. Dengan sedikit keraguan, ayah Frank pun bersiap-siap untuk memulai penerbangan pertamanya. Kembali ke Yuri yang sudah tak sadarkan diri. Lalu Maria mengambil sampel sidik jarinya. Setelah selesai, Maria dan ayah Frank bergegas meninggalkan pesawat. Namun mesin pesawat tersebut secara tidak sengaja menyala, dan secara otomatis bergerak maju bersiap untuk terbang tanpa pilot. Merasa khawatir, si ayah lalu menelpon Frank untuk meminta bantuan. Mendengar itu, Frank langsung menuju ke sana. Pada saat yang bersamaan, para polisi juga menuju ke lokasi yang sama. Frank yang sudah sampai kemudian menyuruh Maria dan ayahnya untuk loncat dari pintu darurat pesawat ke dalam mobilnya. Pada saat yang sama, bodyguard Yuri yang sudah sadar kemudian menembaki mereka. Malangnya Maria sempat tertembak di perut. Setelah semuanya ada di dalam mobil, Frank langsung tancap gas. Yuri yang telah sadar langsung mengambil alih pesawat. Frank berada di posisi terkepung oleh mobil polisi. Tidak punya pilihan lain, dia lalu mengarahkan mobilnya dengan kelajuan tinggi ke dalam bandara. Pada akhirnya mereka semua berhasil lolos. Sesampainya di markas, Frank langsung menagih penawar racun yang dijanjikan oleh Anna. Dan ternyata penawar tersebut sekali lagi hanyalah sebuah jebakan. Ayahnya sama sekali tidak keracunan. Meskipun telah dibohongi, Frank dan ayahnya tetap mau menolong Maria, yang keadaannya kini semakin sekarat karena mulai kehabisan darah. Nyawa Maria akhirnya berhasil diselamatkan. Keesokan harinya, Leo kemudian menunjukkan kepada Karasov rekaman CCTV saat Frank, Anna, dan gengnya melakukan aksi merampok semua uang miliknya. Tak lama Karasov juga mendapat telepon dari Yuri. Dia mengatakan kalau semua uang yang ada di dalam rekeningnya telah dirampok oleh orang-orang yang sama. Karasov semakin terpojok. Kedua temannya itu mulai menuding kalau Karasov bertanggung jawab atas hilangnya semua uang mereka, karena perampokan itu dilakukan oleh pekerja dan juga teman lamanya. Lalu Karasov meminta waktu 6 jam kepada Leo untuk membereskan semua masalah ini. Kembali ke Frank, Anna lalu menemuinya, meminta maaf sekaligus berterima kasih kepada Frank. Sisi liar dari keduanya membuat mereka merasa memiliki kecocokan. Keduanya lalu bercocok tanam. Keesokan harinya, Frank dan ayahnya pergi meninggalkan tempat itu. Di dalam mobil, ayahnya bertanya kepada Frank, apakah dia akan meninggalkan Anna begitu saja, yang masih harus berjuang sendirian menghadapi Karasov dan orang-orangnya. Frank lalu menjawab kalau dia sudah mendapatkan bayaran dari Anna. Itu berarti tugasnya telah selesai. Mendengar itu, ayahnya terlihat sedikit kecewa. Di sini terlihat kalau Frank sebenarnya masih kepikiran dengan nasib Anna. Setelah mengantar ayahnya ke rumah, Frank langsung pergi. Tak lama dia mendapat telepon dari ayahnya. Ternyata telepon itu adalah dari Karasov, yang telah berhasil menangkap ayahnya. Jika Frank menginginkan ayahnya kembali dengan selamat, dia harus menyerahkan Anna dan kawan-kawannya kepada Karasov. Kemudian Frank bergegas menemui Anna dan memberitahu tentang penculikan ayahnya. Tidak punya pilihan lain, Anna dan kawan-kawan setuju untuk membantu Frank. Frank bertanya kemana perginya Gina. Anna menjawab kalau dia telah kembali ke orang tuanya. Tanpa membuang waktu, mereka langsung bergegas pergi. Mereka semua dibawa oleh Meisha menggunakan perahu menemui Karasov di kapal pesiarnya. Untuk sekian lama, Frank akhirnya bertemu muka lagi dengan Karasov. Diketahui kalau keduanya memang sudah lama berbeda prinsip selama menjadi tentara bayaran. Karasov berperang demi uang, sementara Frank berperang untuk negara. Lalu Frank menyerahkan dokumen berisi kode berangkas uang yang telah mereka rampok. Kemudian Frank meminta Karasov untuk melepaskan ayahnya. Tak lama Karasov dikagetkan dengan kedatangan Yuri dan Leo. Keduanya mengaku kalau Karasov lah yang telah menelpon mereka untuk datang ke sana. Lalu di depan semuanya, Anna membuat pengakuan kalau selama ini Karasov telah memaksa mereka merampok Yuri dan Leo. Pada saat yang sama, Gina tiba menyelam menuju ke kapal. Yuri dan Leo sudah mulai termakan oleh pengakuan Anna. Mengingat di antara mereka bertiga, hanya uang Karasov saja yang tidak dirampok sampai habis. Di lain sisi, Gina telah naik ke kapal dan meretas rekening milik Karasov. Pada saat yang bersamaan, Karasov mencoba membuka akunnya untuk menunjukkan jumlah uang yang ada di dalamnya.
Setelah dibuka, uang yang tadinya berjumlah 120 juta dolar berubah menjadi 320 juta dolar. Gina telah berhasil mentransfer semua uang yang mereka rampok ke dalam rekening Karasov. Hal itu semakin menguatkan kecurigaan Yuri dan Leo kalau Karasov lah yang telah merampok mereka. Situasi lalu bertukar menjadi kacau. Aksi tembak-menembak pun tak terelakkan lagi. Yuri dan Leo pun tewas di tempat. Di sela itu Gina berhasil menguras kembali semua uang yang ada di dalam rekening Karasov. Meisa yang menyadari itu lalu bergegas menuju ke ruang sistem kapal dan langsung menembak Gina. Dia berusaha mengembalikan uang yang telah berhasil Gina transfer. Belum sempat itu terjadi, Gina lebih dulu membunuhnya. Sementara Frank bertarung dengan anak buah Karasov. Malangnya Maria, Kiao, dan Gina tewas tertembak. Sementara Karasov berhasil menangkap dan membawa Anna menggunakan jet ski. Melihat itu, Frank langsung memburunya. Pada akhirnya Karasov pun gagal membawa Anna. Lalu dia lari menuju ke bukit. Di sana mereka berdua pun bertarung. Di saat Karasov mencoba memukul Frank dengan batu, Anna datang dan menembaknya hingga tewas. Frank lalu memojokkan Anna karena dia yang secara tidak langsung mengatur pertemuan di kapal, menggunakan prank dan penculikan sang ayah untuk menyelesaikan misi terakhirnya. Anna bilang kalau dia tidak bisa berhenti sebelum benar-benar bebas dari belenggu Karasov. Anna berniat untuk membunuh Frank, tapi dia tidak bisa melakukannya karena sudah terlanjur mencintai Frank. Frank lalu menyuruh Anna untuk pergi. Scene film lalu berpindah ke 1 bulan kemudian. Anna lalu mentransfer bagian uang milik Gina, Kiao, dan Maria kepada keluarga teman-temannya yang telah tewas terkorban tersebut. Anna juga mengirim bagian uang milik Frank dan ayahnya, dan film pun selesai. Secara keseluruhan filmnya lumayan seru guys, bolehlah ditonton kalau ada waktu luang. Alur filmnya tidak simpel, tapi juga tidak sulit untuk diikuti. Kalau dari segi action, film ini lebih mengandalkan aksi kejar-kejaran mobil dan segala bentuk kecelakaannya, di samping aksi penembakan dan perkelahian. Oke guys, kalau begitu sampai jumpa lagi di next video.